Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin, ada cewek LC, pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus, Nduk. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sepertinya pembahasan soal Miftah ini belum selesai juga ya. Karena video-video lamanya masih saja terangkat guys. Karena kalau gua scroll-scroll di TikTok, di akun X juga banyak yang nyepil video-video lama dari Gus Miftah ya. Nah ketika gua mendengarkan, kok rasa-rasanya memang ternyata itu sudah lama beliau itu kalau berceramah itu bukannya mengkaji, lebih dominan ke bercanda gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat itu malah kayak stand up komedi ya jatuhnya ya, bukan pengajian. Dan juga beredar tuh ya soal amplop yang diberikan ketika beliau mengisi pengajian gitu. Dan ini juga menjadi pembahasan oleh netizen gitu ya. Begitupun dengan viralnya video di mana istri dari Miftah ini membagikan roti kepada santrinya. Tapi yang bikin aneh itu kenapa kok justru santrinya itu jalannya nunduk-nunduk ngesot gitu ya. Dalam artian kok seperti itu gitu loh. Seperti kayak zaman kolonial dulu gitu. Kenapa begini? Apa emang harus seperti itu atau gimana gitu? Nah ini juga jadi pembahasan juga oleh netizen. Sampai-sampai beredar tuh video soal Miftah ini adalah keturunan dari kiai ini itu dan sebagainya. Hingga akhirnya ternyata itu tidak benar. Ini gimana ini? Sudah melebar jauh kemana-mana. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan lihat ya video lama beliau dan juga komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Yalah umpama amplopnya beda-beda ki lumrah wa kulaisein ing dahu bimikdar. Semua orang itu punya jatah masing-masing. Makanya saya Bib Zaidan, Gus Yusuf, Pak Usman, walaupun di atas panggung yang sama, saya yakin dengan amplop yang berbeda. Pak Usman iki saniki jadwale oke ra umum, melu-melu kaya kula jaman biyen. Ning ya kuwi lak mbiyen aku larang, Usman tipis. Gayane melu-melu tuku Alphard ya ngopo? Lah mudun sangka Alphard jejeke kaya Gus Yusuf ya pantes, kaya Bib Zaidan pantes, Gus Miftah pantes. Mudun kok Alphard, Usman bah seraimbang belas. Mobile apik wonge kaya ngene ora. Ya ngono, Habibie es teh. Sak tekone. Aku kopi telat. Daryanto Bupati ora njalukke kok. Dengan cara yang berbeda. Gus. Ya. Bocah kalungan apa malah kayak sapi korban gitu loh. Coba teman-teman semua, kalau kita mendengar dan melihat ya bagaimana Miftah memberikan pengajian gitu dengan banyaknya candaan, apalagi mengatakan amplop dan lain sebagainya, kok kayaknya terkesan gimana gitu ya. Wajar saja sih kalau akhirnya netizen itu mengatakan beliau adalah penjual agama gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kalau penceramah itu menetapkan tarif? Kok kalau menurut gue pribadi terasa kayak murahan banget gitu ya. Soalnya ini kan bicara soal agama gitu. Bagaimana para ustadz ini, para dai ini untuk mengajarkan masyarakat bagaimana beragama dengan cara yang benar. Tapi kalau menggunakan tarif kok kayak gimana gitu ya. Kalau stand up komedi sih nggak masalah ya. Dan juga pembahasannya di sini beliau mengatakan mobil Alphard, turun dari mobil Alphard. Sementara jamaahnya banyak yang susah, ya kan? Apalagi di situ juga banyak pedagang-pedagang kecil. Sementara kiainya malah ngomongin kemewahan. Ini gimana ini? Jadi bingung loh. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin, ada cewek LC, pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Video call sama saya, Gus mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Mosok nduk? Nggih Gus, jajal ndi? Heeh. Saya langsung begini, ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah.
Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus, Nduk. Tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Astagfirullah, gue aja sendiri malu lo dengerin kayak gini. Nggak pantas lah ya. Di pengajian ngobrolin yang kayak gini, aduh. Udahlah, emang bener lah hikmahnya banyak atas viralnya video beliau gitu loh. Jadi kan ini untuk pembelajaran juga ya ke depannya nanti. Om, nanti kalau ketemu Gus Miftah tolong tanya Om, dia berani nggak bercanda gitu di depan tukang pisang anak presiden? Kalau berani sih hebat Om. Ada tukang pisang nih. Masih ada pisangnya? Masih ada. Nyalon dong goblok. Malah dagang nyalon. Nyalon malah dagang. Tiba-tiba tersebar sebuah video dari istri Gus Miftah yang viral banget saat ini di media. Di dalam video itu terlihat kalau istri Gus Miftah sedang membagi-bagikan makanan, yaitu berupa roti, kepada para santrinya di pondok pesantren. Netizen tuh jadi salah fokus bagaimana cara dia memperlakukan para santri ini, yaitu dengan berjalan jongkok. Kalian lihat sendiri dari videonya. Para santri ini berbaris dan jalan jongkok sambil menunggu giliran untuk mendapatkan roti. Dan banyak netizen yang mengatakan kalau cara yang dilakukan oleh istri Gus Miftah ini seperti membagikan kepada budak atau kayak era penjajahan ngasih sesuatu ke pribumi gitu. Ada juga yang mempertanyakan, ngapain sampai jongkok kayak gitu? Sama orang tua sendiri ya nggak apa-apa begitu. Ya ini sama orang lain sampai segitunya, cuma untuk mendapatkan roti. Kira-kira menurut kalian wajar nggak, geng? Coba nih. Neneng DPS nyoblos, neneng kamar di. Ini berdua ini memang sekongkol ya teman-teman. Melawak hal-hal cabul di panggung-panggung ceramah Islam. Apakah tidak melihat kalau orang-orang di luar sana, kok Islam ceramahnya seperti itu ya? Pemuka-pemuka agamanya kok ceramahnya kotor seperti itu? Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gua sendiri. Ya Allah. Dilanjut sama Miftah, kita lihat apa lanjutannya. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Ini yang jadi panutan. Hah? Ini panutan Sontoloyo ini. Dan ini bukan satu-satunya, agar kalian sama-sama tahu dan melihat teman-teman. Ya Allah, ini yang parah kalau menurut saya, ya. Ini parah nih. Menghina orang kalau serius dilarang. Kalau guyon boleh. Salah atau benar kalimat ini? Yang bagi kayak gini siapa? Mohon disadari, menghina orang lain, baik serius maupun guyon, sama-sama menghina. Karena esensinya adalah menghina. Dan bisa jadi ketika guyon lebih menyakitkan daripada serius. Maksiat serius dilarang, maksiat guyon boleh. Maling kalau serius dilarang ya. Maling kalau guyon boleh. Kan niatnya cuma guyon. Kalau niatnya guyon apa jadi boleh? Makanya orang munafik ketika menghina Rasulullah SAW dan para sahabat dengan alasan guyon diterima nggak? Nggak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ketika kau tanya kepada mereka, mereka akan memberikan jawaban, kami itu cuman guyon, kami cuman main-main. Tapi Allah nggak terima alasan itu. Al-Qur'an yang menegaskan demikian. Makanya beralasan kita hanya guyon, ketika mempermainkan orang lain, menghina orang lain itu tidak diterima. Apalagi kalau itu ada di pengajian ataupun di kajian. Tambah nggak diperbolehkan kan. Makanya itulah kita cari kajian yang qala Allah, qala Rasul. Ustadznya itu selalu mengatakan begini kata Allah, begini kata Rasulnya dan para sahabat. Seperti itu. Jadi kita jelas gitu loh. Kita datang untuk kajian mendapatkan ilmu, pulang ada yang kita bawa. Nggak cuma ketawa ketiwi. Apalagi kalau candaannya itu mesum. Tambah gawat lagi tuh. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Enggak, dia bohong. Loh, kalau dia bukan Gus, ngaku Gus kan nipu. Kan itu palsu itu. Kepemimpinannya palsu, kehadirannya sebagai manusia umum, sekolahnya aja nggak beres. Dia bukan terah kiai. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Tukang copet kan boleh ngaku apa aja namanya, ya kan? Dia bukan terah kiai. Bukan terah kiai dan tidak dekat dengan dunia kiai. Tidak dekat dengan dunia pesantren. Tapi dia punya pesantren.
perkara dia bikin kan belakangan untuk melengkapi namanya Gus itu. Tapi kelengkapan itu tidak melengkapi karena dia bohong. Loh, bohongnya kepada diri sendiri, Bung. Maksudnya? Dia kan tahu dia bukan Gus, tapi dia menyebut dirinya Gus, membohongi diri sendiri. Gus Miftah, tolong saya Gus, tolong katain saya goblok Gus, saya ikhlas, bener Gus, saya juga seorang penjual Gus, tapi saya bukan penjual es teh, tapi saya penjual soto ayam. Tolong Gus ya, katakan saya goblok ya, biar saya viral Gus. Setelah saya viral, nanti saya bisa kaya mendadak Gus ya, punya uang banyak, punya rumah, punya mobil, bisa berangkat umroh. Ya Gus ya, tolong please ya Gus ya, tolong Gus ya. Saya kemarin haji sama seorang pengusaha, pas tahalul mau motong rambut saya potong ujungnya. Pengusahanya bilang apa? Gus, dipotong semuanya, rambutnya saya beli. Dibeli berapa mas? 100.000 dolar. Itu sama dengan 1,5 miliar. Orang itu kalau seneng pak, berapapun dibeli. Saya kagak percaya, tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ini ketua GP Ansor nyebokin Gus Miftah apa? Yang mau kalian dapatkan dari Gus Miftah apa? Kalau kalian terus menyampaikan pembelaan yang seperti ini dan kemudian meminta agar ini sudah diselesaikan dan tidak perlu diperpanjang lagi, itu menunjukkan bahwa kalian akan mendapatkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah masalah dari yang sudah dilakukan oleh Gus Miftah. Jadi ya nggak usahlah kemudian memberikan pernyataan atau sampai memuji bahwa Gus Miftah adalah seorang aset bangsa. Aset apa? Jadi ya ini terus terang cukup mengejutkan. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah mengejutkan. Lebih terkejut lagi ternyata pembelanya banyak dan bahkan salah satu diantaranya adalah tokoh yang sebelumnya mungkin kita hormati, yakni Ketua GP Ansor Adin Jauharudin, yang sangat-sangat minim referensi dan menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Padahal ini soal ajaran agama Islam gitu ya, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketika seorang tokoh agama mengatakan sesuatu goblok kepada orang lain, kemudian itu dianggap sebagai seolah bukan kesalahan gitu ya. Ini jelas soal masalah dan ajaran agama Islam. Apakah ke depan kita akan membiarkan tokoh-tokoh agama di Indonesia berbicara semena-mena seperti ini? Dan kemudian selain itu ya pejabat negara. Ini soal status atau jabatan yang melekat kepada Gus Miftah, dan itu tidak bisa kemudian kita sederhanakan. Jadi ya semoga untuk semua orang yang berniat ingin membela Gus Miftah, hati-hati bahwa masyarakat ini hari ini bukanlah masyarakat yang bisa kemudian kalian lawan dengan narasi-narasi buzzer yang seolah-olah hebat luar biasa. Karena logika masyarakat punya jalannya sendiri, dan semua jalan yang ditempuh oleh banyak orang hari ini menuju kepada satu titik untuk meminta koreksi dan ketegasan pemerintah.